Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami keberagaman pakaian pengantin Melayu Riau. Yang kedua, mengetahui perlengkapan pakaian pengantin laki-laki dan mengetahui perlengkapan pakaian pengantin perempuan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pakaian pengantin. Selanjutnya, jenis pakaian pengantin, keberagaman pakaian pengantin, motif dan makna, serta aksesoris pakaian pengantin. Pengertian pakaian pengantin. Ini adalah pakaian pengantin orang Melayu. Pakaian pengantin merupakan pakaian yang digunakan pada saat hari pernikahan yang menjadi pakaian istimewa yang hanya dipakai sekali seumur hidup dalam pernikahan. Pakaian pengantin wanita Melayu di Riau disebut kebaya laboh. Pakaian pengantin pria Melayu Riau disebut teluk belaga. Jenis-jenis pakaian pengantin. Dalam sebuah pernikahan terdapat beberapa upacara. Yang pertama, malam berina. Malam berina ini adalah malam perpisahan seorang calon pengantin yang besoknya akan dipinang. Yang kedua, akad nikah. Akad nikah ini adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak yang akan melaksanakan pernikahan dalam bentuk ijab dan kabul. Yang ketiga, bersanding. Bersanding ini adalah acara resmi yang dilakukan oleh kedua pihak yang akan duduk di pelaminan. Yang keempat adalah acara suap menyuap, dan yang kelima adalah acara tepuk tepung tawar. Acara tepuk tepung tawar ini dilambangkan sebagai rasa syukur dan rasa kegembiraan dalam keberhasilan pernikahan yang terjadi. Yang keenam adalah acara atau upacara berambik. Inilah foto-foto saat melakukan upacara malam berina. Dari sini kita bisa melihat pakaian-pakaian yang mereka pakai saat melakukan upacara malam berina ini. Dalam upacara malam berina ini, yang laki-laki dan yang perempuan memakai pakaian Melayu harian, dan yang perempuan khususnya rambutnya disanggul. Selanjutnya, upacara akad nikah. Upacara akad nikah ini, yang laki-laki menggunakan pakaian baju kurung teluk belanga, dan yang perempuan menggunakan baju kebaya labuh. Dan kepala ditutup dengan hiasan serta memakai tudung mente, serta pada dadanya diberi perhiasan dokoh bertingkat. Selanjutnya, upacara bersanding dan suap menyuap serta tepuk tepung tawar. Ini adalah contoh pakaian yang mereka pakai saat upacara-upacara ini. Pakaian yang mereka pakai saat upacara-upacara ini adalah yang perempuan menggunakan pakaian Melayu kebaya labuh lengkap dengan pelengkap lainnya. Dan yang laki-laki memakai pakaian Melayu baju kurung teluk belanga lengkap dengan pelengkap lainnya. Lalu upacara berambik dan upacara mandi damai. Di sini kita bisa melihat mereka yang sedang melaksanakan upacara-acara itu. Pakaian yang mereka pakai saat melakukan upacara-upacara itu adalah yang laki-laki menggunakan baju kurung teluk belanga dan yang perempuan menggunakan baju kebaya labuh atau baju kebaya pendek. Keberagaman pakaian pengantin. Di Riau, terutama di setiap daerah, memiliki pakaian pengantin yang sesuai dengan rasa budaya tempatan. Keberagaman tersebut terbagi atas dua bagian. Yang pertama, keberagaman antar resam. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Riau didiami 3 kelompok besar resam Melayu,
Yang pertama, resam Proto Malay atau Melayu tua seperti Sakai, Talang Mama, Pertalangan, Bonai, dan orang laut. Yang kedua, resam kedatuan yang menghuni di Batang Kampar, Batang Kuantan, dan sebagian wilayah di Batang Rokan. Yang ketiga, resam Kesultanan di Siak, Pelalawan, Indragiri, Rokan, Gunung Sailan, dan beberapa kerajaan lainnya. Yang kedua, keberagaman dalam satu resam besar. Keberagaman yang berkumpul dalam satu resam besar, misalnya dalam resam Proto Malay, antara kelompok Sakai dan dengan Pertalangan memiliki pakaian pengantin yang berbeda dan dengan kelompok lainnya. Keberagaman itu dapat dilihat dari bahannya, bentuknya, dan segala perlengkapannya. Motif dan makna. Di dalam pakaian pengantin yang digunakan oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tentu memiliki motif yang berbeda-beda. Motif berbeda-beda tersebut memiliki makna masing-masing yang sesuai dengan filosofi kehidupan orang Hindu. Contohnya sesuai pada gambar, yaitu motif hewan semut bebek. Motif ini disimbolkan karena serangga yang memiliki sifat rukun dan saling tolong-menolong. Begitu juga dengan motif lebah bergantung. Motif ini disimbolkan karena lebah yang lebih memilih makanan-makanan yang baik dan bersih dan mengeluarkannya dalam bentuk madu yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya adalah motif tampuk manggis. Motif ini digambarkan isi jumlah buah manggis yang terdapat di dalamnya. Ini dimaknai sebagai kejujuran sesuai dengan pepatah, takkan berbohong si tampuk manggis. Selanjutnya adalah motif awan larat. Motif awan larat digambarkan sebagai awan yang sambung menyambung. Ini dimaknai sebagai panjang usia dan keagungan. Selanjutnya ada motif-motif lain seperti motif bintang-bintang yang dimaknai sebagai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, motif cengkeh yang dimaknai sebagai keharuman yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya motif itik pulang petang yang dimaknai sebagai kedisiplinan dan keteraturan. Dan terakhir adalah motif bunga kudo yang dimaknai sebagai persatuan dan kesatuan. Aksesoris pakaian pengantin. Busana pengantin laki-laki menggunakan pakaian teluk belanga. Pada kepala menggunakan hiasan tanjak atau destar berbentuk mahkota. Kemudian pada dada menggunakan perhiasan kalung duku papan. Dan pada bahu bagian kiri menggunakan sebai atau selendang. Pada baju menggunakan baju teluk belanga. Kemudian pada pinggang menggunakan hiasan pending atau ikat pinggang. Kemudian menggunakan kain samping dan celana yang warnanya selaras dengan baju. Kemudian pada kaki menggunakan selop. Busana pengantin wanita menggunakan pakaian kebaya labu. Pada kepala menggunakan hiasan pekakas pandan atau bunga cinang dan menggunakan jurai. Pada dada menggunakan kalung duku papan. Kemudian pada bahu bagian kiri menggunakan sebai atau selendang. Dan menggunakan pending atau ikat pinggang. Dan pada lengan bagian atas menggunakan gelang berkepala naga dan pada lengan bawah menggunakan gelang patah semat. Kemudian menggunakan sarung songket dan pada kaki menggunakan selop.